Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan seperti yang para sobat bisa lihat, hari ini tuh kelihatan apartemen gede banget. Kamera boleh lihat. Kita lagi ada di Jakarta, tepatnya kita di Peak 2 ya. Jadi kebetulan Koko lagi ada agenda untuk main-main ke Jakarta selama beberapa hari, lumayan agak panjang. Jadi besok-besok kita juga akan ceritain ke para sobat nih mobil-mobil yang lain gitu. Hari ini kita di Peak 2, kita cari area yang agak lebar, agak sepi supaya take-nya kita santai dan enak gitu ceritanya. Nah, hari ini Koko bukan pengen jual mobil ini karena ini adalah mobil pribadi milik keluarga Koko gitu. Tapi ini adalah CX-5, dia tahunnya 2014 ya ini kan, tapi pemakaian 2015. Jadi kalau kita sekarang di ujung 2022, berarti mobil ini sudah dipakai kurang lebih 7,5 tahun lah, dari 2015 awal sampai 2022 akhir. Nah, Koko pengen cerita, kebetulan besok Koko dan keluarga serta beberapa teman itu akan main ke Puncak Bogor gitu. Nah, sekalian besok waktu kita nyetir ke Puncak, kita akan review mobil ini setelah 7 tahun. Mumpung dipakai keluar kota ya, kan berarti kita bisa tes pertama pasti mesin tuh ke Puncak kan pasti nanjak gitu. Meskipun Koko belum pernah nyetir ke Puncak sebelumnya, pasti tapi nanjak lah. Jadi kita bisa rasain mesin transmisi itu sehat apa enggak. Yang kedua sistem rem, pastinya sistem rem kalau tanjakan pasti sama dengan ada turunan, berarti kita bisa coba sistem rem. Kemudian kalau jalan keluar kota, jalan kenceng, berarti kita masih bisa tes kaki-kakinya nih masih stabil enggak. Nanti kemudian lewat jalan yang rusak segala macam bisa kita tes. Jadi Koko pengen ceritain lah owning experience-nya gimana setelah 7 tahun. Nah, nanti kita sambil jalan ke Puncak itu di jalan, selain kita review kondisi mobilnya setelah 7,5 tahun, Koko juga akan review perawatannya. Jadi selama 7 tahun ini kan mitosnya nih Mazda itu selalu mahal gitu ya sobat, perawatannya semuanya lah kok, dari kaki-kakinya, part-part fast movingnya pun mahal, apalagi jasa servisnya mahal. Nah, nanti Koko akan ceritain deh gimana pengalaman nyetirnya. Sekilas kita ceritain dulu ya unitnya. Jadi setelah jalan 7 tahun, mobil ini tuh kilometernya 63.000 km gitu. Jadi 63.000 km sih sebenarnya hitungannya sedikit ya, dibagi 7 itu pas 9.000 setahun jalannya. Tapi unitnya memang benar-benar terawat, kita rawat lah, kita sobat bisa lihat sendiri di sini gitu. Nah, ini kotor-kotor pemakaian aja. Nanti juga kita mau bersihin di sini di Jakarta gitu. Jadi besok kita akan jalan 2-3 hari, jadi vlog ini akan berkelanjutan. Ikutin terus videonya. By the way, jangan lupa sebelum Koko lanjutin, subscribe dong di channel YouTube kita, bantu-bantu Koko Mobil biar makin gede, biar bisa ngasih cerita makin banyak nih ke para sobat gitu. Dan juga nyalakan tombol lonceng di sebelahnya, biar nggak ketinggalan kalau kita upload video. Kita upload video hampir setiap hari, dan di Instagram Koko Mobil kita juga ada koko.mobil, di TikTok juga koko.mobil. Follow di sana untuk mobil-mobil jualan. Tapi sekali lagi Mazda ini kita nggak jualan, kita mau cerita owning experience karena mobil pribadi. Nah, terus ini kelihatan Koko buka bagasi ini sampai ada ando, ada aqua, ada koper, ada ini jaket, semua lah. Nah, inilah memang salah satu gunanya SUV para sobat. Jadi terutama di CX-5 ini benar-benar bagasinya sangat-sangat versatile ya, untuk kita bawa-bawa barang itu benar-benar fleksibel lah konfigurasinya. Terus duduk di belakang juga masih enak. Kemudian ini kan tipe touring ya, kelihatan di sini ring 17 tuh. Jadi ring 17 bannya tebel banget. Nah, ini cukup mengakomodir naikan si CX-5 yang sebenarnya bandingannya cukup stiff. Dengan tipe touring justru Koko lebih enjoy sih, karena Koko juga bukan tipe driver yang harus selalu full ke arah handling. Handling harus rapi, tapi nggak harus setajam kayak sampai mengorbankan kenyamanan. Menurut Koko ya, kalau Koko pribadi preferensi itu Koko seneng yang ada ban tebel gini. Apalagi ini udah ganti Continental UC6 ini, kita ganti tahun lalu. Ini berarti udah jalan sekitar 15.000 kilo lah ban ini, dan ban ini sangat mantap. Kita ganti tahun lalu harganya masih 5.200.000 untuk 4 titik, berarti 1.300.000 tak per biji. Kalau sekarang rasanya udah 1,5 deh, karena tahun 2022 ini semua part mobil, semua barang deh, si ekonomi itu rasanya naik banyak ya, inflasinya gitu. Terus mungkin kita cerita ruang mesin bentar deh. Jadi kita ceritain dulu kondisinya, nanti kita besok jalan kita ceritain waktu nyetir rasanya gimana gitu. Tuh, kita lihat di sebelah sini. Oke. Nah, ini ruang mesinnya posisi kotor ya, kelihatan kotor. Sebelah sini kan 2500 cc, dia konfigurasi 6 speed matic. Aki juga kita ganti akhir tahun lalu, sampai sekarang kondisinya masih bagus. Taunya dari mana? Kalau Mazda sih gampang, kalau iStop kalian semakin jarang hijau lampunya atau semakin jarang bisa berfungsi, berarti akinya udah mulai lemah. Sedangkan di mobil ini tadi kita macet-macetan, hijaunya masih nyala terus, meskipun akhirnya Koko nonaktifkan ya, karena Koko lebih sayang atau eman-eman bahasanya akinya ketimbang bensin. Kita mending bayar bensin, karena aki
Kalau ganti kan ribet, kalau bensin isi sebenarnya gampang gitu. Jadi karena iStop tujuannya hemat bensin, tapi akhirnya jadi lebih singkat umurnya. Nah, ini masih bagus banget, iStopnya masih berfungsi terus. Gitu deh. Jadi mobil ini pasti nggak pernah nabrak segala macam, tapi sekali lagi nggak dijual. Dan kali ini Koko itu kemarin ke Jakarta naik pesawat ya, kita via airport karena ada agenda, dan sekali lagi kita mau rekam nih beberapa mobil. Cuman tadi kita mau rekam agak pagi itu hujan gitu. Jadi Koko rekam ini dulu deh CX-5, besok kita jalan-jalan. Minggu depan weekday kita akan rekamin beberapa unit buat para sobat. Jadi ikutin terus nih Jakarta seriesnya Koko Mobil gitu. Oke, sekarang sudah turun tol. Kita dilewatin jalan tikus nih sama Maps karena lewat jalan utama ke puncak lebih lambat sekitar 20 menit sampai setengah jam ya. Nah ini jalan, kita jalannya berliku-liku dan tanjakan. Ini cocok banget buat ngetes kondisi mesin dan kaki-kaki dan yang lain-lain lah, rem semuanya kan. Kalau ada tanjakan pasti ada turunan ya sobat. Dan ini sangat menyenangkan, kita pakai Mazda itu torsinya selama kalian di atas 2000 rpm dia akan selalu ngisi, dan ngisinya benar-benar enak, benar-benar bukan hanya bisa menahan kecepatan di tanjakan, tapi bahkan masih bisa berakselerasi, nggak perlu di atas 3000 rpm karena mesin Skyactiv itu memang karakter torsinya meskipun non turbo, dia yang mesin ini peak torsinya itu ada di 3250. Jadi kalau kalian udah 2500 rpm ke atas udah pasti langsung nendang gitu. Itu kelebihannya. Kalau Koko pakai Camry dengan mesin yang sama di sini di RPM 2000-an masih lemot banget, susah untuk berakselerasi di tanjakan. Nah, tapi setelah 7 tahun pemakaian ada satu kelemahan, Koko nggak tahu, belum ketemu penyakitnya. Di RPM sekitar 1750 sampai 2200-an itu kalau kita injek agak dalam dan kita kunci giginya, nggak usah turun gigi, jadi kunci di RPM itu dan kita paksa berakselerasi, itu ada kayak getaran kayak gitu ya. Nah itu agak mengganggu, jadi Koko langsung turunin gigi. Dan memang ketika bergetar itu mesinnya bahasa Jawanya ngeden ya, jadi kayak kekurangan torsi lah, kita bisa bilang kekurangan torsi di situ, nahan banget. Setelah lewat langsung kayak ada turbonya masuk, padahal ini tidak ada turbo sobat gitu. Itu sih kelemahannya Koko rasain. Nanti mungkin coba Koko akan cek ke bengkel, ada kadang-kadang suaranya bergetar, apakah itu dari box air filter, saluran udara atau apa, Koko juga nggak tahu ya. Getarannya agak lumayan masuk ke kabin gitu. Tapi setelah melewati RPM itu sangat enak banget, dan di jalan berliku-liku gini handlingnya dia sangat sigap, maticnya juga sangat sigap, cocok banget deh. Mobil ini masih enak dibuat tanjakan dan segala macam. Terus report full consumption, jadi kita dari kemarin dari Tangsel main-main di Peak ya. Di Peak agak lumayan banyak idle ya, ada macetnya, ada parkirnya, segala macam, kecepatan agak rendah. Kemudian tadi dari Peak kita lanjut ke sini naik tol, di Jaksel sih agak macet ya, tadi tol lingkar luar sih Jaksel agak macet. Setelah itu ke arah sini lewat Sentul bla 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 lancar semua. Sekarang agak macet lagi. Consumption-nya average 9,1 per 100 km, jadi 1:11 untuk 2500 cc, dan pemakaian kombinasi aku rasa masih cukup efisien ya. Tadi di tol sih maksimum 100, rata-rata kita jalan 80 sampai 100 lah waktu lancar, konsumsinya segitu. Oke, ini Koko nyetir dulu, nikmatin mobilnya, nanjak-nanjak, asik banget. Nanti Koko akan lanjut report lagi. Besok juga kita kembali ke Serpong sih, kelihatannya kembali ke Serpong. Nanti Koko akan report lagi gimana keseluruhan sih overall setelah 7 tahun mobil ini gimana gitu. Dan besok-besok mungkin Koko mau servis, Koko akan ceritain juga di vlog lainnya. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya, sekali lagi sobat. Oke, kita nyetir dulu nih, nanjak-nanjak. Koko masukin mode manual, kita langsung pindah-pindahin giginya karena enak banget ngelok di gigi 2, gigi 3. Di sini gigi 3 pun masih ngisi ya, selama di atas 2000 rpm, di atas 40 gitu masih ngisi banget nih. Manualnya kita masukin, enak, lincah nih mobil. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut hari keempat di puncak ya. Tapi hari ini bukan Koko yang nyetir, ini ada rekan Koko. Cuman mikrofon kita lagi mati satu sih. Gimana? CX-5 gimana? Umur 7 tahun masih enak nggak bro? Umur 7 tahun perawatan normal ya. Perawatan normal. Perawatan normal, kaki-kaki nggak ada masalah. Kaki ada. Naikannya enak, handling mantap, gantingan sip. Bentar, karena ini kena filter nih mic-nya. Kita harus geser dulu nih. Gimana? Oke, sejauh ini kalau saya bawa ya 7 tahun ya tim ya. Kilometer 63.000, kilometer 63.000, bantingan enak. Feel kaki-kaki hampir nggak ada bunyi, sedikit bunyi sedikit.
Untuk handling mantap, potong-potong kiri kanan dapat semua posisinya. Matic nggak ada masalah, shifting 1 2 3 lancar aja ya. Nah ini nanti hari ini kita akan turun dari puncak, jadi nanti kita mau tes juga salah satunya pengereman ya. Jadi pengereman sama transmisinya sepinter apa sih Skyactiv itu kalau kita perlu engine brake segala macam. Karena dari pengalaman Koko kemarin singkat ada turunan-turunan sedikit, Koko merasa sedikit kurang berfungsi engine brake-nya. Jadi Koko sebenarnya dari Skyactiv berharap lebih pintar sedikit, karena ini kan memang dari segi powertrain ya, mesin transmisi dan juga platform ini Skyactiv yang memang generasi pertama sobat. Jadi mungkin ada perlu improvement, nanti kita buktikan sendiri deh waktu kita turun dari puncak. Jadi kita lanjut lagi. Oke, sekarang udah hari Minggu, kita berapa hari lalu kan bikin opening ya. Nah, overall pemakaian CX-5 ini selama 7 tahun ya dengan 63.000 kilo itu Koko ingin rincikan biayanya secara garis besar aja ya. Aki itu ganti 2 kali, let's say aki sekitar kemarin sih dapat 1,5, sebelumnya dapat 2,5, itu 3 kali, berarti aki anggap aja 7 juta lah, 7 juta 3 kali ganti. Kemudian ini editor tolong ditotalkan ya, aki 7 juta. Terus ganti ban sekali kita pakai UC6 ini tahun lalu dapat 5,2 gitu, 5,2 berarti udah 13 jutaan, 13 juta lah. Kemudian peremajaan beberapa part itu depan belakang kampas rem 1 juta, pakai kaki kemarin beli part tie rod ring stabil segala macam, shockbreaker masih aman sih, ganti mungkin sekitar 3 juta sama ongkos, berarti 4 tambah 13, 17 juta, 18 juta. Kemudian apa lagi ya, sisanya sih umum-umum aja sih, yang part-part yang ganti itu, yang lain ya cuman ganti oli dan umumnya. Pajak, coba kita cek pajak SNK ya, kita cek pajak Jakarta ya, non progresif itu ya, progresif nggak ya ini ya, bentar kita cek. Oh, Jakarta punya nggak ada keterangan ya. 5.900.000, mungkin progresif 1 ya. Ya itulah intinya 6 juta, berarti ya tiap tahun 6 juta siapin, berarti sebulan 500.000 pajak jatuhnya. Udah itu aja sih biaya pemakaian CX-5 selama ini, dan sampai hari ini setelah keluar biaya tadi sekitar 20 juta ya, di luar bensin, pajak, dan kecil-kecil kayak wiper kayak atau apa yang nggak ganti oli, filter oli, di luar itu ya 20 juta. Worth it banget sih menurut Koko selama ini. Kita pakai CX-5 ini bener-bener secara bandingan suspensi mantep, respon transmisi mantep. Ini yang mulai getar sih mungkin nanti di 70-80 ribu Koko kan ganti engine mounting ya satu set karena terasa getar. Nah itu salah satu kelemahan kalau kita tuh pengen efisien. Maksudnya gimana Ko? Nah kalau di mesin Skyactiv itu dia matic-nya dia itu lock up-nya sering banget sobat. Jadi dia akan cenderung mesin itu akan lebih bergetar ya ketimbang kita yang pakai CVT atau matic biasa yang nggak nge-lock up. Kalau kita sudah pakai manual, dual clutch atau matic biasa tapi yang model Skyactiv sering lock up, itu kan resiko engine mounting bekerja keras makin tinggi, dan terbukti di sini udah mulai getar ya, terutama waktu cold start. Kemudian waktu ditanjakan kalau dia masih RPM bawah itu getar banget sampai menengung ke mobil. Jadi mungkin kita perlu ganti engine mounting. Terus ini rack steering udah beberapa agak kocak, nanti mungkin kita coba repair, kita akan ceritain semua deh. Terus di 80.000 juga mungkin shockbreaker akan Koko ganti. Nah itu mungkin perawatan yang major, sekali perawatan mungkin bisa sampai 10 juta, kemungkinan gitu sih. Oke, itu aja sih ceritanya di CX-5 kali ini. Oke, sobat, itu tadi cerita seputar CX-5 ya. Udah ikutin vlognya kali ini pasti agak panjang karena kita banyak ngobrol tentang rasanya dan pengalamannya pakai mobil ini selama 7 tahun lebih gitu. Thank you buat yang udah ikutin cerita kita di Mazda CX-5 kali ini. Tolong dong komen di bawah, kasih Koko ide dan kali mau Koko cerita experience tentang mobil apa. Jadi Koko nggak mau cuman sharing yang barang jualan doang, tapi Koko juga ingin sharing-sharing yang pengalaman pribadi. Mungkin ada yang request unit apa, Koko cariin, siapa tahu nih ada sobat bahkan yang silahkan mau mobilnya direkamin, mau sambil cerita ngobrol sama Koko, duduk berdua di depan mobilnya, silahkan mungkin, atau Koko bisa carikan unit yang kalian request, itu Koko bisa carikan mungkin dari ada keluarga atau ada teman yang punya, nanti Koko akan ceritain owning experience-nya mobil tersebut. Jadi tinggalin deh di kolom komentar, atau mungkin mau request topik lain seputar otomotif semuanya, silahkan sobat tinggalkan di bawah. Thank you udah ikutin ceritanya. Sekali lagi habis ini kita mungkin minggu depan udah pulang ke Surabaya, kita
cariin lagi itu video-video untuk mobil di Surabaya. See you next time para sobat di konten mobil berikutnya.